Wali Paidi bukan wali seperti dalam kitab klasik. Ia lahir dari rahim rakyat biasa, hidup bersama debu jalanan dan semilir angin sawah. Namanya melambung bukan karena gelar, tapi karena laku hidup yang tak bisa diterangkan dengan rumus dunia. Masyarakat menyebutnya wali, tapi ia sendiri tertawa mendengar gelar itu. Katanya, "Aku ini hanya penjaga kambing dan peminum kopi." Desa tempatnya tinggal bernama Geneng, sebuah perkampungan tenang di Jawa Timur yang dikelilingi sawah dan ladang. Di sanalah awal kisahnya dimulai, tempat ia hidup sebagai rakyat jelata tanpa mimpi menaklukkan dunia. Rumahnya hanya berdinding kayu, dengan tikar pandan dan radio tua sebagai hiburan malam. Namun dari tempat sederhana itu, kalimat-kalimat penuh makna mengalir seperti sungai. Paidi sejak muda dikenal sebagai anak pembangkang yang penuh tanya. Ia tak suka sekolah formal, namun betah berjam-jam mendengarkan cerita kakeknya tentang leluhur desa dan keajaiban hidup. Ia lebih percaya pada ilmu dari langit daripada dari buku. Tapi bukan berarti ia bodoh. Justru dari mulutnya, sering keluar logika tajam yang membuat para sarjana mengernyit. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta doa, petuah, bahkan hanya untuk duduk diam. Kadang mereka pulang tanpa nasihat, hanya dengan senyuman dan secangkir kopi. Tapi anehnya, mereka selalu kembali. Wali Paidi itu seperti sumur tua, kata seorang petani, yang kelihatannya kering, padahal menyimpan mata air di dalam. Namun Wali Paidi tak pernah mengklaim dirinya suci. Ia hidup dengan cara yang terkadang membuat orang bingung. Ia merokok, menertawakan politik, menyindir ustadz sombong, dan bahkan sering berbicara dengan kambing-kambingnya. Tapi di balik semua itu, ada kedalaman jiwa yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Tak sedikit orang dari kota datang dengan mobil mewah hanya untuk duduk di beranda rumah Wali Paidi. Mereka duduk di atas tikar, menunggu tanpa janji. Ia tak pernah membuka praktek pengobatan, tak pasang papan nama, tapi kabar tentangnya tersebar seperti angin. Kata mereka, Wali Paidi bisa menenangkan batin yang lelah. Tapi Paidi sendiri hanya tertawa, "Aku ini cuma tukang jagong." Salah satu hal yang membuat Wali Paidi unik adalah caranya berbicara. Ia sering memakai bahasa Jawa ngoko, tanpa basa-basi, namun justru penuh dengan filosofi. Jika ada orang bertanya soal hidup, kadang ia menjawab dengan cerita tentang kambing hilang atau kopi tumpah. Namun dari cerita-cerita kecil itulah orang-orang mulai menyadari, bahwa hidup bukanlah tentang rumus dan teori semata. Suatu hari, seorang pengusaha dari Surabaya datang dengan masalah besar. Usahanya bangkrut, istrinya pergi, dan ia merasa tak berguna. Wali Paidi hanya menyuruhnya memelihara ayam selama seminggu dan melapor tiap pagi. Awalnya si pengusaha bingung, tapi ia menuruti. Setelah seminggu, ia datang kembali sambil tertawa. "Saya baru sadar, ayam itu nggak pernah stres walau tiap hari dicakar masalah." Kebijaksanaan Paidi memang tak terduga. Ia bukan motivator panggung, bukan pula kiai yang berceramah. Ia hanya berbicara apa adanya, kadang dengan guyonan, kadang dengan diam. Tapi justru dari sikap itu, banyak orang merasa lebih dekat pada Tuhan. Seolah-olah mereka melihat bahwa hidup tidak harus ribet untuk bisa damai. Di kampungnya, Paidi dikenal sebagai penjaga kambing. Tapi kambing-kambing itu bukan sembarang ternak. Ia pernah berkata, kambing lebih tahu tentang kesabaran daripada manusia. Kalau lapar, ia diam. Kalau disakiti, ia tak membalas. Tapi manusia, baru disentil sedikit, langsung ngamuk. Kata-kata itu membekas di benak siapa saja yang mendengarnya. Paidi juga terkenal dengan hobinya ngopi. Setiap pagi dan sore, ia duduk di bawah pohon mangga tua sambil menyeruput kopi pahit. Bagi Paidi, kopi adalah guru kehidupan. Pahitnya kopi itu seperti pahitnya hidup. Kalau nggak diterima, ya nggak bisa dinikmati, katanya pada seorang mahasiswa yang datang mencari inspirasi skripsi. Meski hidup sederhana, Wali Paidi tidak anti teknologi. Ia punya HP jadul yang hanya bisa SMS dan telepon. Ia pernah bilang, teknologi itu bagus, asal jangan bikin lupa jalan pulang. Ia bahkan menyindir orang-orang yang sibuk update status tapi lupa menyapa tetangganya. Bagi Paidi, hidup harus seimbang, antara langit dan bumi, antara dunia dan akhirat. Suatu kali ada ustadz yang mengkritiknya karena dianggap tidak sesuai syariat. Wali Paidi hanya menjawab dengan tenang, "Aku ini bukan ustadz, bukan santri, bukan kiai. Aku ini cuma orang kampung yang takut lupa Tuhan." Kata-kata itu menghentikan debat, dan bahkan sang ustadz akhirnya mengajak Paidi ngopi di warung depan masjid.
Tak hanya orang Indonesia, ada juga bule dari Jerman yang datang ingin belajar tentang kesederhanaan hidup. Paidi menyuruhnya ikut menyabit rumput dan memberi makan kambing. Bule itu semula kaget, tapi setelah seminggu ia menangis karena merasa hatinya bersih kembali. Ia pulang sambil berkata, Wali Paidi bukan guru agama, tapi guru jiwa. Kehidupan Paidi ibarat kisah-kisah sufi dalam kitab kuno, tapi dibalut dengan celana sobek dan sandal jepit. Ia tidak memakai jubah, tidak membawa tasbih besar, tapi setiap langkahnya seakan membawa kesejukan. Bagi orang kampung, ia bukan hanya tokoh spiritual, tapi juga teman tertawa dan tempat curhat. Ia adalah bagian dari tanah, angin, dan hujan desa Geneng. Di antara semua kegiatannya, satu hal yang selalu dilakukan Paidi adalah menanam pohon. Ia percaya bahwa setiap pohon yang tumbuh akan menjadi saksi amal manusia. Pohon itu nggak pernah protes. Dia ngasih oksigen, ngasih buah, ngasih keteduhan. Tapi manusia malah sering motong tanpa mikir, ujarnya sambil menanam bibit jambu di tepi sawah. Wali Paidi juga punya kebiasaan aneh, mencatat mimpi-mimpinya. Ia punya buku kecil berisi gambar dan kata-kata yang muncul dalam tidur. Kadang ia berbicara tentang mimpi seolah itu petunjuk dari langit. Pernah suatu kali, ia mimpi ada air mancur di tengah pasar. Seminggu kemudian, benar-benar ditemukan sumur kuno saat penggalian pasar desa. Meski dianggap wali oleh banyak orang, Paidi sendiri menolak dihormati berlebihan. Ia marah kalau orang sujud di depannya. Aku ini bukan Tuhan, berdiri sajalah sejajar, katanya. Ia bahkan pernah mengusir rombongan yang datang sambil membawa kamera, karena merasa hidupnya bukan untuk tontonan. Ia ingin tetap menjadi manusia biasa. Namun tak bisa dimungkiri, pengaruh Paidi begitu besar. Banyak orang yang tadinya suka marah menjadi lebih sabar. Ada yang tadinya suka menipu, mulai jujur. Bahkan kepala desa pun sering meminta pendapat Paidi sebelum mengambil keputusan penting. Tapi ia tak pernah mengaku bijak. Aku ini cuma orang yang kebetulan sering salah, jadi ngerti mana yang benar, katanya. Kambing-kambing Paidi pun mulai dikenal di mana-mana. Bahkan pernah ada wartawan ingin meliput kambing wali. Tapi Paidi hanya berkata, kalau kambingku di-syuting, nanti dia sombong. Bisa-bisa besok nggak mau makan rumput. Kalimat sederhana tapi mengandung sindiran halus bagi manusia yang haus popularitas. Di mata anak-anak desa, Wali Paidi seperti kakek ajaib. Ia sering duduk di bawah pohon sembari bercerita tentang bulan yang bisa menangis dan semut yang berdoa. Cerita-ceritanya tidak hanya menghibur, tapi juga menanamkan nilai moral yang dalam. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seakan-akan sedang membaca buku dongeng hidup. Bagi mereka, Wali Paidi bukan tokoh suci, tapi sahabat bermain yang bijak. Paidi tidak pernah membedakan orang. Entah itu pejabat atau pemulung, semua diperlakukan sama. Ia sering berkata, Tuhan tidak menilai sandalmu, tapi langkahmu. Maka siapapun yang datang ke rumahnya, akan duduk bersama di tikar, makan singkong rebus, dan ngopi dari gelas kaca tanpa gagang. Kesetaraan itu menjadi pelajaran sunyi yang menghentak siapa saja. Dalam hal ibadah, Paidi juga tidak suka pamer. Ia salat tepat waktu, tapi jarang ke masjid kecuali Jumat. Ia lebih sering salat di bawah pohon, atau di pinggir sawah, sambil menghadap langit dan berkata pelan, Ya Allah, aku ini butiran tanah yang malu. Ketika ditanya kenapa tidak ke masjid, ia menjawab, kalau hatimu ramai, masjid pun bisa sepi. Tapi kalau hatimu sunyi, tanah pun bisa jadi sajadah. Ada satu kejadian yang membuat warga semakin percaya bahwa Paidi bukan orang biasa. Ketika banjir melanda desa, seluruh kambing milik warga hanyut, kecuali kambing Paidi. Anehnya, kandang Paidi berada di daerah yang lebih rendah. Saat ditanya, ia hanya berkata, saya minta izin sama sungai 2 hari sebelumnya. Orang-orang tertawa, tapi dalam hati mereka tahu, ada rahasia besar yang tak bisa dijelaskan. Bait-bait kehidupan Paidi seperti puisi yang hidup. Ia mengalir bersama waktu, tapi tak larut dalam arusnya. Ia mengajari orang bahwa ilmu bukan hanya dari buku, tapi juga dari rerumputan, angin, dan suara kodok di malam hari. Ia menjadikan kehidupan sebagai madrasah, dan dirinya sebagai murid yang terus belajar, tanpa pernah merasa tahu. Paidi juga dikenal sebagai orang yang sering memberi hukuman lembut. Suatu hari, seorang pemuda mencuri buah di kebunnya. Tapi bukannya marah, Paidi malah mengundangnya makan siang. Setelah makan, ia memberikan 2 bibit pohon dan berkata,
tanam ini di pekarangan rumahmu. Kalau kau sabar, kamu akan punya buah sendiri. Pemuda itu menangis, dan sejak hari itu berhenti mencuri. Kehidupan Wali Paidi penuh dengan paradoks yang menyadarkan. Ia tidak kaya, tapi selalu memberi. Ia tidak sekolah tinggi, tapi mengajari profesor. Ia tidak banyak bicara soal agama, tapi orang merasa lebih dekat dengan Tuhan setelah menemuinya. Ia tidak memakai pakaian keulamaan, tapi ucapannya bagaikan khutbah Jumat yang diam-diam menamparkan ego manusia. Ada cerita menarik tentang seorang perempuan muda yang datang padanya karena ingin bunuh diri. Ia putus asa, kehilangan pekerjaan dan ditinggal tunangan. Paidi hanya memberinya cermin kecil dan berkata, "Kalau kamu lihat wajahmu setiap pagi dan masih bisa tersenyum, berarti Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu." Perempuan itu pulang dan kini membuka toko kue kecil di kota. Wali Paidi juga akrab dengan hewan-hewan liar. Ada burung yang sering hinggap di bahunya, kucing-kucing yang tidur di tikarnya, bahkan ular sawah yang tak pernah mengganggunya. Ia pernah berkata, binatang itu lebih jujur dari manusia. Kalau marah, dia menggigit. Kalau sayang, dia mendekat. Tapi manusia sering tersenyum sambil menyimpan pisau di punggung. Hidup Paidi mengajarkan banyak hal, tanpa pernah berniat mengajarkan. Ia hanya menjalani hidup dengan kejujuran, kesederhanaan, dan rasa takut kepada Tuhan yang tidak ditampilkan, tapi terasa. Ia bukan sosok sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah orang merasa lebih utuh setelah bertemu dengannya. Bagi Wali Paidi, rezeki bukan sesuatu yang dikejar, tapi disambut dengan sabar. Ia sering berkata, kalau kamu mengejar rezeki, bisa-bisa kamu lupa pulang. Tapi kalau kamu menunggu sambil bekerja dan bersyukur, rezeki akan datang tanpa kau sangka. Banyak petani yang akhirnya menanam kembali setelah sempat putus asa, hanya karena kata-kata sederhana darinya. Pernah ada orang kaya yang menawarkan mobil baru kepada Paidi sebagai hadiah, tapi ditolak. Paidi berkata, kalau saya pakai mobil, nanti orang-orang takut mampir. Kalau saya tetap jalan kaki, mereka berani nyapa. Saya lebih suka sapaan daripada klakson. Orang kaya itu hanya tersenyum, dan akhirnya menjadi langganan ngopi tiap Kamis malam. Wali Paidi juga sering menyinggung soal politik, tapi dengan sindiran jenaka. Ia pernah berkata, pemimpin itu kayak sopir. Kalau suka ngebut sendiri, penumpangnya mabuk. Kalau terlalu pelan, ditinggal kereta. Tapi kalau tahu jalan rusak dan tetap memaksa lewat, itu namanya keras kepala, bukan pemberani. Kata-katanya kerap dikutip di media sosial, meski ia sendiri tak punya akun. Meski dikenal di mana-mana, Paidi tetap tinggal di rumah lamanya yang terbuat dari kayu. Ia menolak renovasi besar-besaran karena ingin tetap dekat dengan tanah. Ia bahkan berkata, kalau rumahmu terlalu mewah, nanti Tuhan bingung mau mampir dari pintu mana. Ia mengerti bahwa kenyamanan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dalam banyak malam, Paidi duduk sendirian di depan rumah, menatap langit. Ia sering berbicara pelan, seolah bercakap dengan bulan dan bintang. Ada tetangga yang pernah mendengar ia berkata, "Ya Allah, kalau Engkau beri aku hidup, beri juga aku hati yang tidak cepat marah. Kalau Engkau beri aku umur, beri juga aku mulut yang tidak mudah menyakiti." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis tanpa tahu alasannya.